Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah telah sampai pada kita di malam kedua Ramadan. Tentunya atas segala limpahan dan nikmat dari Allah Ta'ala yang perlu kita syukuri. Hadirin jemaah yang berbahagia, bahwa apa yang telah disampaikan di mimbar-mimbar masjid kita adalah merupakan hal yang kita tegaskan kembali. Sebagaimana kami teringat yang kami lihat di media sosial, bagaimana ceramah subuh tadi disampaikan, dan itu adalah hal-hal yang kemudian perlu kita tekankan ulang kembali. Jemaah sekalian, tanyakan kepada diri kita 4 masalah. Masalah pertama adalah, sudahkah kita berilmu dengan benar? Sebab kita tahu bahwa di akhir zaman banyak sekali orang-orang yang berusaha mempelintir ilmu ini sehingga dia salah dalam beragama. Macam model dan macam gaya mereka merusak agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya kita sebagai hamba Allah, kaum muslimin dan mukminat, tentunya semua harus membekali dirinya dengan banyak-banyak menuntut ilmu, terutama ilmu agama yang paling penting. Sebab dengan adanya ilmu yang benar itu, yang bersumber dari Quran dan Sunnah, kita nggak akan tersesat apabila mereka sampaikan sesuatu hal yang itu di luar daripada jangkauan kita. Tetap ada koridor, tetap ada jalan yang telah ditentukan oleh Nabi, panduannya jelas, Quran dan Sunnah. Dan jemaah sekalian, jangan pernah merubah standar kebenaran kita kepada agama ini. Standar kebenaran itu tetaplah Quran, tetaplah hadis. Bukan hanya perkataan seorang ustaz. Sekali saya pun tidak perlu. Bila apa yang saya sampaikan kemudian bertentangan dengan Quran dan Sunnah, boleh ditinggalkan. Karena orang yang enggak boleh kita tinggalkan dari perkataannya adalah perkataan Rasulullah SAW. Sedangkan perkataan manusia boleh kita tinggalkan, tidak ada masalahnya. Dan jemaah sekalian, apapun yang disampaikan tentu adalah hal yang sudah kita cerna, kita lihat, kita timbang, kita perhatikan, kita pelajari kembali, kita kaji. Walaupun nanti ada permasalahan-permasalahan dari berilmu itu, ada perbedaan, ada khilaf. Dan tentu khilaf itu sudah disampaikan oleh para ulama. Ini khilafnya tidak boleh, kalau ini khilafnya tidak masalah. Jangan sampai khilaf yang itu sudah biasa, lagi-lagi diulang, akhirnya itu saja yang dibahas. Jemaah sekalian, ilmu ini begitu luas. Ilmu agama ini sangat luas kalau kita mau pelajari. Tapi walaupun banyak dan luas, bukan berarti kita kemudian menyerah, tidak mau belajar. Dan tidak mau kita mengkaji kembali. Contoh ilmu puasa ini. Menyakitanya jemaah sekalian, dah tinggal hendak belajar ilmu puasa kembali, maka kita akan banyak lupa, akan tertinggal. Dan semua itu harus kita murajaah kembali. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Kita tanya pada diri kita, sudah semana kita ikut pengajian, menambah pundi ilmu-ilmu kita? Karena itu semua yang akan disampaikan selama 1 bulan penuh dalam mimbar-mimbar ini, baik ba'da isya ataupun ba'da subuh. Kedua, sudahkah kita beramal dari ilmu yang telah kita belajar? Puyang kali kebegah menobak masjid, puyang kali kebegah menobak menasah, pernah tak pebut lah. Menyahana, kemudian kita sama-sama perbaiki diri kita sampai mana sudah kita sanggup melaksanakan amalan tersebut. Sehingga jangan juga jomplang, dalam artian begini, tidak seimbang. Banyak beramal tapi sedikit berilmu. Dia harus imbang. Berilmu dengan beramal imbang, sehingga kuat kita dalam beramal. Karena dikatakan bahwa kita lihat fenomena orang di Indonesia sibuk beramal tapi kurang mengaji. Sehingga apa yang terjadi? Mereka percaya kepada sebuah gua yang bisa membawa mereka ke Mekah. Mereka percaya kepada orang yang hanya dengan dari mimpinya dia bisa lihat Dajjal ketemu Nabi. Dia percaya bahwa orang itu pembawa mimpi. Dengan mimpi-mimpinya dia takjub.
Akhirnya apa yang terjadi? Mereka nggak sibuk memperbaiki diri dengan banyak berilmu, gaduh dengan lumpaunya. Padahal dalam agama lumpaunya kenjit ke sebuah dalil. Mimpi itu milik para nabi dan rasul, mereka baru bisa dijadikan dalil. Sedangkan orang kayak kita, mimpi itu hanya pandangan tidur. Apa yang nampak dari kita pikirkan tadi. Dan bisa jadi kalau mimpi itu yang buruk, maka jangan dikisahkan atau jangan diceritakan. Jadi berilmu dan beramal ini yang diperlukan oleh orang Islam, orang mukmin. Sehingga kalau dia paham ilmunya, dia akan kerjakan ini sesuai. Lihat bagaimana orang Yahudi, orang yang punya ilmu, tapi kemudian dia tidak menggandeng ilmu itu dengan amal. Sehingga jadilah orang yang dimurkai oleh Allah. Ada orang Nasrani, mereka sibuk beramal. Amal saja yang dia perbanyak, tapi ilmu dia tidak perbanyak. Sehingga apa yang terjadi? Dia menjadi orang-orang yang tersesat. Nah, maka jemaah sekalian, kenapa kemudian kalau di dalam kita sering dibilang bahasa bid'ah? Kenapa? Kenapa dikatakan seperti itu? Ya, kita di sini bukan ingin klasifikasi kepada satu perbuatan, bukan. Kenapa adanya bid'ah? Karena adanya satu perbuatan yang tidak ada sandaran kepada Nabi. Dia laksanakan amalan itu tanpa adanya ilmu, maka jadilah namanya bid'ah. Dan bila yang kita berilmu lalu kemudian tidak amalkan, ya tadi seperti orang-orang Yahudi, tahu saja tapi kemudian tidak mengerjakan. Jadi tanya pada diri kita, sudahkah kita berilmu dan sudah kita amalkan ilmu tersebut? Ketiga jemaah sekalian, poin penting juga, sudahkah kita sampaikan itu kepada keluarga kita? Atau sudahkah kita sebarkan itu walau hanya dengan perkataan, ayo kita salat, ayo kita puasa, ayo kita zakat. Bahwa ajakan sederhana ini adalah bukan semata-mata ajakan yang sepele, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ajakan ini adalah ajakan yang luar biasa. Mengajak keluarga untuk salat, mengajak keluarga untuk mengaji, menuntut ilmu, itu satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, sebagaimana Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran di surah At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian cegah diri kalian, wa ahlikum dan keluarga-keluarga kalian, nara dari siksa api neraka. Dengan cara apa? Ajak keluarga kita. Jemaah, ini Ramadan adalah momen kita untuk melakukan hal-hal yang tadi. Berilmu, beramal yang banyak, lalu kemudian banyak-banyak mengajak orang lain. Ajak kepada kebaikan, ajak kepada kebenaran, dan segala macam bentuk dakwah itu bisa kita sampaikan, walaupun kelas kita bukan seorang ustadz, kiai, atau ulama. Dan yang terakhir jemaah sekalian, kita harus pertama bertanya pada diri kita, apakah kita sudah mampu bersabar? Sabar itu banyak tempat. Bersabar atas musibah, bersabar atas ini, bersabar atas itu. Namun bersabar yang paling utama adalah bersabar tadi dalam mencegah diri dari perbuatan dosa. Kemudian bersabar dalam beramal, itu yang paling tinggi. Dalam perbuatan dosa kita harus bersabar, jangan sampai kita melakukan dosa tersebut. Dalam beramal, kita perlu sabar dalam beramal. Kenapa? Karena beramal ini capek. Ibadah tarawih nggak biasa kita lakukan. Mungkin yang terjadi di malam pertama adalah banyak orang yang tidak siap, capek. Kenapa? Karena sholatnya panjang-panjang misalkan. Begitu keluar agak urut-urut kaki. Tapi demikian setelah 10 Ramadan itu akan terbiasa. Maka kunci dari amal sebenarnya adalah pembiasaan. Dempu amalan tidak bubut, tapi terbiasa. Bila sudah terbiasa maka kita akan mudah untuk melakukan itu semua. Jemaah sekalian, 4 poin ini adalah 4 hal yang perlu selalu kita tanamkan dalam hati kita, bahwa berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar adalah kunci penting kita di dalam mengarungi dunia ini. Di mana itu semua letaknya? Sehingga kata Imam Syafi'i, ini ayat ini nih, surat ini nih, kata Imam Syafi'i, kalau sekiranya di dalam Al-Quran cuma ada surat ini, itu sudah cukup hujjah dalil bagi manusia. Surat apa dia? Al-Asr. Apa bunyinya? Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illa, kecuali.
berarti kitanya dalam kerugian semuanya. Kecuali Allah, kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang berilmu, wa amilus salihat, mengerjakan amal saleh, wa tawasau bil haq, dia menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan dia menasihati dalam kesabaran. Itu kunci. Maka sehingga kata Imam Syafi'i, wajarlah kalau sekiranya ayat ini saja menjadi peringatan bagi manusia, sungguh sudah cukup bagi kita. Apa kita hidup di dunia ini? Berilmu, amanu, wa amilus salihat, mengerjakan amal saleh, bersabar, dan kemudian berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, kita ini orang Islam ini ya perlu sinkron antara ilmu kita, amalan kita, dan perbuatan kita. Sebab mungkin sebagaimana disampaikan, ada orang yang telah salat, tapi kemudian setelah salat tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Tegak ke kenggegok, pekan lemenan, tegak ke caci, tegak ke orang lain, dan segalanya. Lalu kemudian itulah yang dia harus teropong diri kita. Ini kacamata ini ingin saya berikan kepada masing-masing diri kita. Bukan kita satu tertuju kepada kelompok atau orang lain. Draw tidak kalian orangnya. Kiban. Kalih tak pubut lagi nyan, alih lon salat, kemudian kalih lon beramal dan berilmu. Apakah kemudian hati ini terperbaiki? Apakah amalan ini, apakah lisan ini kemudian dijaga setelah salat? Kalau kemudian bukan ayatnya yang salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Cuma kalau orangnya masih berbuat mungkar, bukan orangnya, bukan ayatnya yang salah, tapi orangnya yang salah. Orangnya yang tidak memperbaiki dianya, atau mungkin salatnya sesuatu perlu diperbaiki dalam salatnya. Bisa jadi dia, apa yang dia buat dalam salat, merlenungkah terlalu lama, atau dia tidak memahami apa itu salatnya, atau dia salat hanya sekedar salat gerakan otomatis saja, Allah Akbar, sami Allahu liman hamidah, begitu-gitu aja. Maka kemudian kalau yang terjadi dalam firman Allah itu adalah orang salat itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, dan kalau itu belum terjadi, maka perlu kita tanya pada diri kita, salat kita udah betul atau belum? Maka jemaah sekalian, itu hal yang beberapa yang ingin kita sampaikan dalam khulaimat singkat kali ini. InsyaAllah kita tidak terlalu berpanjang, dan kita akan lanjutkan kepada salat tarawih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.